Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, video ini merupakan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Bongas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Dr. Adas Haji Dodi Supandi MPD, dan Bapak Ibu guru semuanya, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas kehadirannya untuk kegiatan diseminasi aksi nyata saya sebagai bagian dari tugas CGP Angkatan 9. Baik Bapak Ibu, ini tentang budaya positif. Nah, pantun dulu ya. Masya Allah. Sambal terasi campur gulali. Rasanya apa? Rasanya apa? Dimakan pagi sambil bercukur. Sebelum presentasi saya mulai, mari awali dengan bersyukur. Alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa bertatap muka ya dalam kegiatan saya ini diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Satu lagi Bapak Ibu nih. Bapak petani membawa kelapa. Ayo. Kelapa dibeli sama perawang. Ayo. Di presentasi ini saya menyapa buat Bapak Ibu yang indah rupawan. Alhamdulillah sudah bersyukur supaya aura kita positif. Kita lihat. Nah, sebagai latar belakang penyampaian materi ini, Bapak Ibu. Jadi tujuan pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, salah satu caranya yaitu dengan menumbuhkan budaya positif di kelas maupun di sekolah kita. Ini latar belakang kenapa sih budaya positif itu penting untuk diterapkan ya, atau diwujudkan ya di sekolah kita. Nah, ini tujuan saya melakukan diseminasi ini adalah Bapak Ibu dapat meningkatkan pengetahuan atau pemahaman Bapak Ibu tentang konsep-konsep inti dari budaya positif. Apa itu tentang budaya positif? Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, makna disiplin. Mungkin Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin, apa sih yang ada di benak kita, di pikiran kita itu? Kebanyakan mungkin ya, kebanyakan bahwa budaya disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan ya, biasanya ya disiplin itu. Tapi pemikiran Ki Hajar atas arti disiplin itu berbeda gitu. Jadi sejalan dengan pandangan Diane Gosen yang menyatakan kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri. Apa itu disiplin diri? Yaitu belajar bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Jadi disiplin itu tentang bagaimana belajar untuk mengontrol diri sendiri untuk tidak mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai yang positif.
Nah, ini nilai-nilai yang seperti apa? Ini nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Jadi sebagai pendidik, Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Yaitu nilai yang disepakati bersama dan terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang dikenal di sini, ya, yang kita kenal salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, mengenai tentang profil pelajar Pancasila, tentu saja ini menjadi tujuan besar dan bagi pendidikan Indonesia, ya. Intinya mah tentang karakter. Jadi di nilai karakter itu begitu penting, karena kalau pintar itu banyak gitu ya maksudnya, tapi kalau yang berkarakter positif itu sangat jarang, sangat penting makanya untuk Nah, tentang profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi ya, apa saja Bapak Ibu? Beriman dan pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berakhlak mulia, ya, terus berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, benar kritis. Nah, Bapak Ibu, ini supaya nanti bisa murid-murid kita lebih mengenal, ya, kemudian hafal lah, paling tidak memahami atau menjadi termotivasi, ya, tentang ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila, maka enaknya dinyanyikan, Bapak Ibu. Coba Boleh. dinyanyikan, ya. Nanti nyanyinya ada yang bisa? Bisa pasti, ibu-ibu kita bisa. Nanti mohon kesediaannya untuk berdiri, ya, gitu ya. Saya contohkan dulu. Nanti bisa dipraktekkan di kelas supaya murid-murid kita mengenal, ya, lebih mengenal dimensi dan seperti ini. Jadi gimana? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, coba. Oh, teksnya tidak ada. Bisa? Tidak ada 6. Kita coba berdiri, Bapak Ibu. Yang bisa itu, ya. Maksudnya yang tidak nyaman, ya, bisa dulu. Disesuaikan saja. Coba, ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nanti dipraktekkan di kelas. Satu kali lagi.
Sekali lagi, kayaknya bagus nih perlu Teks-teksnya. oh, Iya, kalau ada teksnya kita nanti bisa. biar hafal. Kayak 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi bisa nanti dipraktekkan ya Bapak Ibu, biar supaya murid-murid kita mengenal IPS itu dan termotivasi Pak Gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Jasa praktek sendiri katanya mau. Boleh aku lagi dulu sendiri. Lihat dulu. Nah, sekarang ada motivasi perilaku manusia. Jadi setiap dari kita manusia itu ketika melakukan tindakan itu pasti ada motivasinya ya, ada motivasinya. Ada 3 motivasi, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, biasanya murid-murid itu ada termotivasi oleh ini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau dari orang lain atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini yang diartikan sebagai restitusi, gitu ya. Jadi harapan kita, Bapak Ibu, kita sendiri maupun terutama murid itu ketika melakukan tindakan itu termotivasi oleh dirinya sendiri. Artinya ketika misalnya kita kan ada kegiatan sholat itu diharapkan ketika murid itu atau anak-anak itu ya memiliki karakter yang tadi bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, beriman ya. Kalau dia menyadari nilai-nilai yang dia miliki tentang bertakwa, maka ketika waktunya sholat tidak perlu lagi kita suruh-suruh gitu ya. Tidak, jadi motivasinya tidak lagi nanti menjadi tidak nyaman karena disuruh-suruh begitu. Nah, diharapkan murid itu termotivasi dari diri sendiri. Bagaimana? Kemudian tidak juga karena diiming-imingi dapat hadiah. Kira-kira seperti itu. Itu tadi 3 motivasi perilaku manusia. Berikutnya, nah tadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita mungkin untuk kata konsekuensi itu mungkin agak kurang ini ya, kurang umum gitu. Ternyata hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Yang pertama, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, biasanya ya spontan, ya jadi tidak terencana ya. Bisa bayar. Iya, betul. Atau jadi bersifat satu arah itu dari satu pihak ya, sehingga penghukum itu. Kemudian murid tidak tahu nanti apa yang terjadi ya, hukumannya itu tidak tahu, tiba-tiba tadi. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, artinya disepakati oleh kedua belah pihak, antara guru dengan murid itu ada. Contoh tentang konsekuensi sebenarnya di sini ada, kita kan menerapkan poin ya, sistem poin. Walau ketika di awal sebenarnya kan sistem poin ini kan sudah disampaikan kepada murid-murid kita ya, walaupun poin-poin itu atau aturan-aturan itu dari kita, dari murid, dari guru maksud saya. Tapi itu kan secara otomatis ya, mau tidak mau maksudnya murid itu disepakati itu, menyetujui itu sistem poin itu.
Nah, jadi kalau kita dengan sistem poin, sebenarnya itu nanti murid mengetahui konsekuensinya gitu ya. Misalkan kalau terlambat ada poin sekian, itu konsekuensi ya. Nah, tentang hukuman dan konsekuensi pemahamannya coba Bapak Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan. Coba nih yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Jawabannya? Jawabannya? Jeng jeng. Ya. Hukuman ya Bapak ya. Ini hukuman ya. Hukuman karena apa kira-kira Bapak Ibu? Karena tidak Tidak ada kesepakatan. Iya. Jadi orang lain, murid tidak ada kesepakatan. tidak kesepakatan. Terus kemudian apa namanya? Tidak sesuai dengan kesalahannya ya. Kemudian ini yang kedua, coba lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman apa sih? Hukuman ya, hukuman karena tidak sesuai dan secara spontan. Yang ketiga itu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, di meja. Konsekuensi ya. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini mungkin waktu masih pandemi ya. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Hukuman karena tidak sepakat. Kemudian yang berikutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi, Bapak? Karena sebagai rasa tanggung jawab. Ya, sebagai rasa tanggung jawab. Karena ini kan dia mencoret-coret bukunya temennya ya, bukan bukunya sendiri. Gitu. Disuruh mengganti, ya, mengganti. Jadi konsekuensi ya, Bapak ya. Kemudian berikutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya, Bapak ya. Terus berikutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu pantofel kalau di sini ya, walior ya, sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, ada kenapa hukuman, kenapa konsekuensi? kalau Ada yang berbeda pendapat. Karena tidak solutif. Tapi di sini ada kata-kata sesuai peraturan sekolah. Kira-kira ya, karena tercantum di peraturan Hukuman atau sekolah tapi konsekuensi? dilanggar. Berarti dua-duanya. ya, Konsekuensi. hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi Hukuman. berarti hukuman. Hukuman. Jadi ada dua pandangan ini. Ini bisa juga hukuman karena tidak sesuai tadi ya, tidak sesuai dengan ini. Tapi bisa juga konsekuensi kalau ini suatu yang disepakati ya, peraturan ya. Iya. Kalau sudah disepakati, nah ini menjadi konsekuensi ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk pemahamannya. Oke, lanjut. Nah, tentang tadi konsekuensi tadi, untuk membuat konsekuensi atau dalam menerapkan budaya positif, salah satunya adalah kita bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh seluruh anggota kelas ya, secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, bahasa maupun agama. Mungkin waktu di awal-awal kita mengenal PNM, sebenarnya kalau yang sudah seperti kemarin tuh ada pabrik itu sudah ya, kalau sudah mempelajari ini sebenarnya sudah melaksanakan itu ya, membuat keyakinan kelas. Jadi kalau yang
belum, mari Bapak Ibu, mari kita membuat keyakinan kelas. Tujuannya adalah supaya anak ini termotivasi dari dalam, ya, tentang memiliki nilai-nilai yang disepakati, nilai-nilai budaya positif yang disepakati. Jadi contohnya nih, Bapak Ibu coba kita lihat. Nah, ini nilai-nilai kebajikan apa nih kira-kira? Tentang kalau ada peraturan ini sudah disepakati ya. Kira-kira pertama adalah kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang mau dimunculkan atau diwujudkan dalam peraturan ini? Disiplin. Kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, bisa. Disiplin Bisa. Karena Bisa. setiap saat pasti Oke. kembalikan. Ya, jadi nilai kebajikan bisa tadi disiplin ya, bisa tadi bertanggung jawab ya. Bisa Ketika apa namanya meminjam atau ya para orang lain. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini nilai kebajikan apa? Ketertiban. Dilarang menghargai, bisa Menghormati sesama. menghormati. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Tanggung jawab juga bisa. Disiplin, tanggung jawab. Terus apa nih? Larang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Saling Oke. menghargai, menghormati. Menghargai, menghormati, bisa. Kasih sayang. Kasih sayang, bisa. Ulas asih, ulas asih. Belas kasih bahasa ini ya. Apa lagi? Di Keamanan, ketertiban. Ya, bisa. Dilarang menggunakan narkoba. Apa nih? Keamanan. Ketertiban kesehatan. Kesehatan bisa. Ya. keselamatan. Terus apa? Ekonomi karena mahal. Kalau bisa juga. Kemudian bergantian atau menunggu giliran apa nih? Disiplin. Disiplin ya. Atau apa nih? Menghormati bisa nggak? Menghormati Bisa. orang lain. Bisa. Nggak jelas. Jangan menilai. Kemudian dilarang merokok. Ketertiban, ketertiban. Oh, Bisa. Kesehatan ya. Kesehatan bisa, menghormati orang lain juga bisa ya. Kalau di tempat umum ya. saya mau merokok. Menggunakan masker tentang kesehatan bisa, terus tentang apa? Ketertiban. Tanggung jawab bisa ya. Saling Terus berjalan di kelas dan koridor. Apa maksudnya? Berjalan Peraturan. di- Apa ya? tentang apa? nih? Disiplin. Peraturan. Disiplin ya. Atau ketertiban bisa. Ya? Ketertiban. Oke. Itu kaitan dengan apa namanya tadi nilai-nilai kebajikan yang dari beberapa peraturan ya, yang ada di secara umum. Oke, lanjut. Ya. Nah, sekarang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa saja Bapak Ibu pasti dari diri kita atau dari murid ya. Biasanya ketika kita mengajar tuh ada anak yang mengantuk ya, atau tidak bersemangat, atau tidak ada yang merasa kerusu ya, ada yang pengennya keluar. Nah, kira-kira mungkin saja anak tersebut kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi atau belum terpenuhi ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bisa saja ini anak ketika belajar di pagi hari ya, anak lemes, itu bisa saja karena belum sarapan. puasa ya. Ini Karena puasa. Salam deh. Iya. Atau juga apa bertahan itu? Nggak punya uang saku. Atau sakit. Kebutuhan primer. Berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin saja ya di rumahnya lagi bermasalah. Tidak ada ibunya kemarin. Ada anak yang aktif sekali tuh bola sebulan atau itu. Bisa saja mungkin mencari perhatian ya anaknya ya, mencari perhatian. Bu Indah, Satria kan rapli.
Kemudian yang ketiga penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, kalau anak-anak biasanya ini yang aktif itu yang aktif ya. Bisa kalau apa tuh? Kalau ketika praktek atau apa, usah atau tidak ditunjuk pun maju sendiri. Saking semangatnya. Pengakuan. Atau ketika biasanya ini ya apa yang di lapangan biasanya terlihatnya. Kemudian kebebasan. Nah ini ya, ini yang sering sering kita temui itu anak tuh ya pengennya bebas, belajarnya pengen bebas. Nah kira-kira bagaimana supaya anak itu belajar tapi kebutuhan kebebasannya terpenuhi? Gimana? Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Ada pembelajaran yang anaknya biasa pakai misalkan apa itu biasa mungkin sambil leporan di bahasa sehat mungkin saja ya. Kita kira-kira yang penting anak belajar itu jadi bebas tapi sesuai dengan dari kemudian kesenangan. Nah ini mungkin saja anaknya kurang hiburan gitu ya, maka ya perlu dalam kita sebagai guru dalam mengajar perlu metode-metode yang tidak membosankan. Misalkan tadi kasih lagu-lagu ya, kasih lagu-lagu atau kasih hiburan supaya yang butuh kesenangan bisa terpenuhi ya. Oke. Lanjut. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru punya di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini tadi kalau dikaitkan dengan tadi ya. Jadi tipologi guru penghukum itu bawaannya emosi gitu. Terlihat dari itu. Jadi ketika anak misalkan melanggar langsung Sini. langsung Abi. bajunya push apa gitu ya, Bajunya, langsung menghukum gitu ya, tanpa ditanya dulu itu alasannya atau apa ya. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ini tipologi menjadikan anak itu merasa bersalah. Misalkan contohnya apa ya? Contohnya misalkan tidak belajar, tidak mengerjakan tugas. Aduh Pak Agus, Ngantuk. kenapa tidak mengerjakan tugas? Apa kamu tidak kasihan Sama orang tua bapak kalian. gitu ya, Sama dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah nanti timbul rasa bersalah pada diri anak. Nah, diharapkan kita untuk menghukum itu sedikit demi sedikit kita kurangi ya, kita kurangi. Yang ketiga, posisi berteman, posisi sebagai teman. Biasanya ini dengan ngobrol dengan layaknya teman ya, gitu ya. Biasanya kalau saya tuh seringnya kalau sebagai teman tuh kalau di posisi sebagai wali kelas di kelas tuh supaya bisa anak-anak itu bisa lebih dekat dalam pengertian saya mengetahui masalah-masalah dari anak itu. Kemudian pemantau. Nah, pemantau itu biasanya kalau saya ini ketika jadi guru piket. Memantau itu melihat dari memantau ya, jadi mengawasi. Ada yang misalkan anak itu tidak Kosong. Dimasukkan bajunya. atau bajunya tidak dimasukkan, kita pantau. Terus dikasih poin gitu ya. Atau kita panggil anaknya,
kamu poin berapa nih? Nah, tidak masukkan. Atau misalkan melakukan apa namanya, misalkan membuang sampah. Itu ada peraturan apa saja. Kemudian, nah ini yang kelima ini posisi sebagai manajer ini harapannya Bapak Ibu, harapan kita untuk mewujudkan budaya positif adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini kalau saya pahami ya seperti guru BK. Jadi itu apa namanya, ketika anak bermasalah itu kita panggil ya, kemudian kita ajak ngobrol ya. Nanti tahapan tentang sebagai manajer itu ada yang namanya segitiga restitusi kita untuk di materi berikutnya yang terakhir. Nah ini, jadi dalam ketika kita memposisikan sebagai manajer, maka ada yang namanya di pendekatan segitiga restitusi ya, segitiga restitusi. Yaitu apa? Segitiga restitusi itu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya. Sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Ada 3 tahapan, namanya juga segitiga ya, ada. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak dipanggil, kemudian apa namanya, supaya anak itu tenang dulu ya, supaya perasaannya apa namanya tidak takut atau tidak tertekan ya, kita stabilkan dulu emosi identitas. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Dari kalau sudah tenang anak itu kita obrol, kamu melakukan kesalahan apa? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan apa sih keyakinan yang kamu ini ya, baik supaya apa namanya bisa berubah ya. Ada motivasi intrinsik, motivasi dari dalam ya. Nah ini ada penerapan segitiga restitusi. Saya tuh ya sudah buat, bisa diputar Pak. Ini contohnya ya, langsung di scroll ke kasus. Ibrahim dari PTD SMP Negeri 1 Kemas Kabupaten Indramayu. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan anak-anak langsung ke 2. Ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, coba kita lihat dari awal ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya video ini bisa Bapak Ibu nanti lihat secara lengkapnya di YouTube saya ya, tentang penerapan segitiga restitusi. Ini tadi ya Bapak Ibu, pengertian tentang segitiga restitusi, kemudian ini tahapan dari segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu, tahap pertama dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, yaitu menganggap kesalahan adalah hal yang manusiawi, yang kemudian mengubah identitas murid dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu tujuan dari tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas. Tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah ini Bapak Ibu, jadi setiap kesalahan murid itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kedua, mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengendalikan tujuan dari setiap tindakan. Jadi
Mungkin saja anak melakukan suatu ya tindakan itu karena memang belum terpenuhi kebutuhan dasar mereka. Tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, di tahap ini murid diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan motivasi internal ya. Yang kedua, menghubungkan keyakinan diri dengan keyakinan kelas atau sekolah yang mereka yakini, itu yang kesepakatan-kesepakatan atau keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati bersama dengan murid. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh, ada 2 contoh penerapan menyelesaikan masalah murid itu menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kita coba lihat ya. Contoh kasus pertama ini adalah masalah tentang Jayadi yang murid kelas 9G ini sering tidak masuk sekolah, Bapak Ibu, tanpa keterangan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya dengan segitiga restitusi? Berikut kita simak videonya. Nah, ini Bapak Ibu, di percakapan awal saya menanyakan kabar dan juga sudah tahu belum tujuan saya memanggilnya. Terus pada tahap pertama dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, saya menanyakan kenapa kamu sering tidak masuk sekolah. Jayadi menjawab, sakit Pak, pusing kepalanya. Terus saya bertanya lagi, kenapa kok sering pusing? Dia menjawab, karena sering main HP. Terus saya bertanya lagi, menurut kamu main HP itu ada manfaatnya tidak? Dia menjawab, ada Pak, untuk kesenangan, hiburan gitu. Oh begitu, ya nggak apa-apa, Bapak juga sering main HP kok. Nah, tadi adalah tahap menstabilkan identitas yang tujuannya adalah membuat anak merasa nyaman ngobrol dengan kita dan mau terbuka untuk bercerita. Pada tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tujuannya adalah untuk mencari tahu pada tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini saya menganggap ketika tahap 1 dan tahap 2 berhasil, maka Jayadi siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai keyakinan yang dia percayai, sehingga dia termotivasi dari dalam diri untuk menjadi orang yang seperti yang diinginkan. Disiplin dan tanggung jawab Pak, serta pentingnya membagi waktu. Kemudian saya mengatakan, oke, tidak apa-apa. Bagus, kamu sudah mengakui dan meyakini nilai-nilai keyakinan tersebut. Sekarang apa solusinya supaya kamu masuk sekolah terus dan tidak sering merasa pusing? Jayadi menjawab, main HP-nya dikurangi Pak. Tapi dibatasi waktunya, jangan sampai larut malam sehingga membuat kamu jadi pusing. Akibatnya kamu tidak masuk sekolah. Baik, terima kasih Jayadi atas waktunya. Semoga ke depan kamu lebih rajin masuk sekolah sehingga menjadi orang yang sukses. Oke, silakan kembali ke kelas. Untuk kasus kedua, yuk kita simak. Ini kasusnya anak yang merusak, tidak sengaja merusak jam.
pertama menstabilkan identitas. Diharapkan anak tenang terlebih dahulu ya, sehingga terbuka untuk ngobrol ya. Nah, setelah sudah agak itu ya, sudah anak itu sudah terbuka gitu. Balik sih tindakan yang salah tentang kesalahannya itu, kenapa sih merusak? Sebenarnya tidak sengaja dari ceritanya. Jadi Kian bercerita kalau jam dindingnya itu jatuh tuh karena tidak sengaja main bola di dalam kelas ternyata. Nah, menandakan keyakinan ya. Jadi, harusnya bermain bola itu di PS, di lapangan. Di lapangan. Validasi. Nah itu jadi salah satu penerapan ya. Langsung jadi. Ya Pak. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi tadi. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba menerapkan supaya anak itu motivasinya dari dalam diri ya untuk berubah. Nah kalau misalkan setelah ini anak itu, bagaimana kalau anak itu kembali lagi itu ya? Yang namanya juga ini sebagian dari usaha ya. Usaha itu ya sebagai namanya setiap orang. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba ya menerapkan segitiga restitusi sesuai dengan ini ya. Terima kasih Bapak Ibu, itu mungkin dari saya. Jadi harapannya kami mengajak, saya yang mengajak, ayo Bapak Ibu untuk kita membudayakan ya, atau mewujudkan budaya positif ya, sehingga murid-murid kita memiliki karakter yang baik ya, sehingga nanti tuh tercapai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu anak-anak jadi selamat dan bahagia ya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya gitu ya. Jadi diharapkan itu karena perubahan karakter, merubah karakter orang itu memang susah. Butuh kolaborasi, butuh kerjasama kita semua ya, dan bertahap. Walaupun memang anak misalkan ya namanya perubahan itu tidak bisa langsung, tidak bisa instan. Apalagi ini yang kita rubah adalah berwujud ya, berwujud. Itu saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Nah terima kasih karena tadi dibuka dengan pantun, saya tutup dengan pantun lagi. Jalan-jalan naik lokomotif menuju Jakarta, gondang dia. Mari wujudkan budaya positif agar murid selamat dan bahagia. Ya, yang terakhir burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di alam Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga kita semua diberikan kekuatan ya untuk bisa mewujudkan ya budaya positif, sehingga murid-murid kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.